Horas madita sa luutna, mulihat tama permingguan di Tikion, tapasunang marohado pikirata, martangyang mahita di bagasan roh Taganug. Amen. Parhora sama dihita sa luutna huriani tuata, pajupang dohitan nuay jala marpungu di minggu 10 sara dung 300 on, totong masay tapasangat tuata debata ama, nama no palangit do tano do Jesus pe anakna, nama no bushita sian haholomon tu hatiuron, nang do to di perbadia, nasay mangaramuti hita di perdalanan ningoluta, iba nama patawon hita mangarajai dirita lau mangadopi akka hamajuan ni teknologi di Portibion. Pinuji malibata si tolusada na mangalehon ragam hamajuan ni teknologi di tonga-tonga ni Portibion. Ditogihon topik ni mingguta sa dariod do hita asar tabayan mangarajai diri mangadopi teknologi sa luhut na do jadi alay dang sa luhut na marguna, sa luhut na do jadi alay dang jadi patuduhon ni manang ahaaw, tapuji matuhatay marhite parmingguar sa darion marede mahita. Marhite-hite guarni debata ama, do guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, do guarni to di perbadia, na tumapalangit do tanoon. Amen. Songonod do hata ni Tuhan Yesus, martua ma akan na mauas male mida hati goran. Ay pabusurod do nasida, martua ma akan na yastodi, ay idon nasida do debata. Haleluya. Martangyang mahita, ale tuan debata amanami para siroha na sumurong, say togihon mahami tu anakmu, asa ibana na punahami, leon madihami haporseon na sitong, asa ulan hosabing haposan nami, unang loas huriam marhaposan tu akka na dihasianganon, ay holan hodo haposan, dohot hapurusan, say asi maroham, patuduhon matuhami dalan tu hatuaon, asa jupang hami asini roham na godangi, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Oh
Pangion hamuma patik ne debata di minggu 10 sada dung Trinitatis sadarion imana tersurat di sada Yohanes 4 ayat sada. Hamu aka haholongan unang maganuk todi haporsiai hamu. Ujuni hamuma manang nasian debata aka todi ay nunga borhap torok panurirang pergagap tu portibion atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata saya kagugui mahali mangulahon na batu patitimi. Amin. Tatopoti madosa tanagudang itu ado padi debata martangyang mahita. Ale Tuhan debata mola tema rohanami diho nang patahun hami musai marpungu di bagas jorom nabadia alai manotong dope ikon sai jamotonon nami diri nami asa unang tungdais hami tu parmaraan hinorhon ni kopit sapulusia naso harus hidung dope sian portibion pakorhon ni virus corona naso marhaujungan dope ikut godang pakion nami ragam hamajuan ni teknologi naikon sahap nang tu bagas jorom buanan nami ale Tuhan saya paluas mahami
malau mengarajai diri nami, asah teknologi na adongi nuai hubain hami bain hasangapon ni goarmu. Ale Tuhan debata saiho mengajari kami asa hurajai kami diri nami lau mengadopi hamajuan ni portibion. Ale Tuhan debata hodo nang menodo kami gabe ruas ni pamakang ni Kristus Yesus. Ala ni ikon di bagasan habadion kami ganuk ari. Alai nak torop do ditiki na parpudion sian tonga-tonga nami na badabu tu bagasan dosa na sotakas majamoton habadion ni ruas ni pamakang ni Tuhan Yesus. Na sopola merpikir bagas lau mamake hamajuan nuaing maguturi rohana pabada-badahon nang dohot mangakali dongan na masa do tahe musai akka na jorbut dipuka marhite media sosial gabe sahat tu na maroha-roha na gabe hagigion ni paradatan nang dohot dihuriai gabe torop jolma naramun di partikian hamajuanon. Ale Tuhan nami, saya ajari mahami ganuk marsada-sada, asa hurajai hami diri nami, mengadopi hamajuan di portibion. Ale Tuhan debata, saya ho mengajari kami, asa hurajai hami diri nami, lau mengadopi hamajuan di portibion. Ale Tuhan debata, dohok donang huriam, makalason hamajuan ni partikian ni jalan nungah pakai hami i dohot di aka ulau di huria masai godang do akan nadinggan dapat hami siani ale yuk tusi godang do tong nang hahurangan dengan nabui mabuan hami tuha lomoan saya ajari mahami mamakai hamajuan ni holan tulomo ni roham jala holan lau memuji pasangapon guarmu nabadiai. Ale Tuhan debata, saya ho mengajari kami, asa hurajai kami diri nami, lau mengadopi hamajuan ni portibion. Ale Tuhan nungalam majonok tiki di huriam naing patupahon sino di godang HKBP debasian aka distrik nunga sidung patupahon sino di distrik alai adong dope nanaing patupahon asi maroham tuhuriam paluas memerdalan saluhut nai say padao mah parbolat-bolatan sian hami saluhutna asa tung sada rohani huriam lau patuluson nasa ulaun nadinggan say paluas mahami mamakai ragam ni hamajuon nuaing lau patupahon dame di tonga-tonga ni huriami tibu salpuhon mapirus corona sian sabdok portibion asa tung tarbahin sa luhut na ulaun di tonga-tonga ni huriam. Ale Tuhan debata, saya ho mengajari kami, asa hurajai kami diri nami, lau mengadopi hamajuan ni portibion, asa upake kami hamajuan ni baik sangapon di guarmu nabadaria. Ale Tuhan Jehovah, saya unang pabali hami sian jolom ala ni dosa nami i aidang di halomon ni roham hamatean ni akka pardosa alai hamubau ni rohana do lomon ni roham asa mangolu sesama salut na hageduhon nami do pangalasion nami marhite-hite pangulan nami nasa sadai anakmu Tuhan Yesus Kristus saya pahot maasi ni roham di hami marhite-hite panidangion dohot hagogoon ito di perbadia asa tarapul si tutu rohanami majouho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bain hasangapon di guarmu nabadiai amin.
baga-baga ni debata taringot tu hasil sani dosata. Molo tung adong manang ise na mardosa, adong do pangodiota di amai. Ima Tuhan Yesus Kristus na tigorohay, jala ibana do pardengganan ni taringot tu dosata. Alay dada holan taringot tu dosata. Do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasang nga madi debata na digijang. Hatani debata turpo epistel di minggu pasapuluh sada dung trinitatis sadarion tersurat di sada Musa 10 sada ayat sada sahatu sia. Saragam do pakuling masa disadok tanoon jala sada do hata. Jadi dina marbukasan nasida siana bicara jupang nasida mata nopea di luar sinear gabe maringan nasida di sini. Dungi parsipad doham manasida tole tato pamatano bain tano takbo jalam marsak situtudo ita tungi. Jadi tano nami naksak nai dipakai bain batu jala babereng dipakai nasida bain rapor. Dungi akan dipadok nasida ma tole tapuka masada utata jala tapajokon sada tukuk support ro di langit utsuna tabahen mabaritata asa unang marserak kita kuliah portibion. Jadi tuak majahoba marnida tuhuta dohot tukupi nani pauli ni akka anak ni jolma. Dungi dina Jahoba ma idama sada do bangso jala sada pakuling dina sida sude jala nunga dibuka nasida paulihon akai orpe tukso sedatan nasida paulihon salut nasinakap nasidai. Tole tuak mahita jala tagaur ma pakuling nasida disi asa unang bedia tusi sahalak pakuling ni dongan ma. Jadi di paserak Jahoba manasida siani tulian portidion gawe mansohon nasida paulihon utai. Di baheni di dok gorna Babel ala disido di gaur Jahoba pakuling ni sadok isini tanoon jala siani di paserak Jahoba nasida tuluak portidion ima sahatna martua ma akan atumangion hatani debata jalan no peorsa. Amin.
taha tidak pemaha porsia tai songon nahita nyendokon midongata sah porsia bisandok portibion rap mahita merdok au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo nato dosan nato palangi do tano au porsia Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasasadai iman tinubuni si Maria nagabe-gabian santon di perbadia andorang sohoguon ido tuhata na punaw na berni di panguman ni silatus na mati terpajal do ibana dihaw pinarsilang na tua tubanotoru tano na maulak mangulu diari patuluhon na manaik tu surgo laudul tu siamun debata Jehovah amanai pargogo na sedosani di sima ibana pangulak sogot tu tanoon mangumi harap na mangulu dohot na mate au porsia dito di porbadia jala adong sada huria na badia huria kepenaka Kristen akan na badia dohot dia esan di dosa dohot dia tay na mandok mulak mangul sogot daging halak na mate dohot yang nguluan mangsa sudah amin tabege mah titing na masa di huriata. Sadana namabe, nada sada tujuan tahe. Nada pikasian kita na tulus tusuk rohani. Ai kumodang siang kita oke. Narumiko molusi satu ino Pata-pata kutun Puli-puli panoan Sai somo hitope Dihuriai Moro makirin mo tutuhani Dame mahiro ali Kosong iro anaton Sibolis pangagodoi Molo nasara perak kadongan Mukasino tumenda doa Umatame batikos lanaulang lopi Darat susana sundun Dobe mata liari Disuse pasai siani Molo opatalu rohani Hamonangan sogot yang mati di surga Daderongan di partesi pargeduhi Di maulai lamot pakulingi Hari dipui tertabuni ondeai Muse di bantu sanai
Kita dengarkan Warta Jemaat Minggu 23 Agustus 2020. Warta Jemaat HKBP Resort Cibinong Minggu ke-21 setelah Trinitatis. Topik Minggu pengendalian diri terhadap teknologi. Pertama, nama Minggu hari ini Minggu ke-11 setelah Trinitatis. Topik Minggu pengendalian diri terhadap teknologi. 2. Pimpinan HKBP Resort Cibinong pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 telah dilaksanakan pelantikan pimpinan HKBP Resort Cibinong sesuai dengan SK nomor 233 garing Pendeta garing SK garing 06 garing 2020 yang dikeluarkan pucuk pimpinan HKBP, yaitu Pendeta Dr. Tiapul Hutahayan sebagai pimpinan HKBP Resort Cibinong untuk menggantikan Pendeta Gideon Saragi STH. Untuk itu dihimbau kepada seluruh jemaat dan majelis HKBP Resort Cibinong agar menerima dan mendukung Pendeta Dr. Tiapul Hutahayan sebagai pimpinan HKBP Resort Cibinong sesuai dengan aturan dan peraturan HKBP. 3. Kantor Sekretariat sementara untuk memenuhi pelayanan terhadap jemaat HKBP Resort Cibinong yang berhubungan dengan konseling pastoral maupun administrasi surat menyurat akan dikeluarkan oleh pimpinan HKBP Resort Cibinong Pendeta Dr. Tiapul Hutahayan, maka telah ditetapkan sebagai kantor sekretariat sementara, yaitu Ruko Graha Cibinong Blok A1 nomor 8B Cirimekar Cibinong, atau dapat menghubungi Sekretaris Huria Sintua Hutapea telepon 0813 1944 0024. 4. Sinode Distrik 28 Deboskap pada hari Kamis dan Jumat tanggal 20-21 Agustus 2020 telah dilaksanakan Sinode Distrik 28 Deboskap di Gereja HKBP Cinere, Resort Cinere dengan tema Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada yang di hadapanku, dan sinode distrik tersebut diikuti oleh Pendeta Dr. Tiapul Hutahayan sebagai pimpinan HKBP Resort Cibinong, Bapak Sintua TBS Simatupang sebagai utusan majelis, dan Bapak Masinton Pangaribuan sebagai utusan jemaat HKBP Resort Cibinong. 5. Sermon Parhalado. Sermon Parhalado akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 masuk pukul 19.30 WIB di kantor sekretariat sementara Ruko Graha Cibinong Blok A1 nomor 8B Cirimekar Cibinong. Untuk itu dihimbau kepada seluruh Parhalado HKBP Resort Cibinong agar datang untuk menghadiri dan mengikuti sermon Parhalado tersebut. 6. Berita duka cita. Pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 telah meninggal dunia Bapak Jansen Pandiangan umur 49 tahun, suami dari Ibu El Bor Hutauruk, nomor registrasi 05099, alamat Puri Nirwana 1 Blok N nomor 22 Cikaret, sektor 5. Kita doakan semoga Tuhan Yesus memberi kekuatan dan penghiburan bagi semua keluarga yang ditinggalkan. 7. Keuangan. Saldo tanggal 2 Agustus 2020 Rp34.063.500. Penerimaan Rp14.097.000. Pengeluaran Rp40.254.000. Saldo kas tanggal 23 Agustus 2020 Rp7.906.500. Demikian warta jemaat kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marede mahita bukwede
nomor 226 ayat sada hu papungu pilihan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati saudara-saudara di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Shalom saudara, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kabar baik bagi kita, yang tertulis dalam 1 Korintus 6, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah diberi dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa. Ini adalah perdana bagi kita untuk berjumpa. Mungkin ada di antara saudara yang belum begitu mengenal dengan saya. Saya adalah Pendeta Tiapul Hutahayan yang baru melayani dan baru dilantik pada hari Minggu yang lalu menjadi Pendeta HKBP Resort Cibinong ini. Untuk mempererat persaudaraan kita, perkenankan kami memperkenalkan keluarga kami. Saya adalah
boru dari Pendeta Sirus Hutahayan, dan ibu kami adalah Boru Sibarani, dan amang namangalap kami Sahat Manihuruk, dan inang simatua kami Boru Sagala. Tuhan telah mengaruniakan 3 orang anak kepada kami, 2 perempuan dan 1 orang laki-laki. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan ini adalah nasihat yang sangat tegas dari Rasul Paulus. Paulus menegaskan kepada jemaat di Korintus bahwa manusia, orang Kristen yang telah ditebus oleh darah Kristus harus memuliakan Allah dengan tubuhnya. Kenapa? Karena memang orang Kristen itu adalah manusia yang berdosa, yang telah jatuh ke dalam dosa dan hidup diperbudak oleh dosa. Lalu Yesus menebus manusia itu menjadi anak kesayangannya. Saudara terkasih, orang Kristen haruslah menjaga tubuhnya supaya setiap saat itu bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Judul dari nats kita hari ini yang menjadi tema bagi kita adalah muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mengapa kita harus memuliakannya? Dan dengan cara apa kita harus memuliakannya? Kita harus memakai seluruh anggota tubuh kita ini menjadi kebanggaan Tuhan. Melalui tubuh kita inilah orang lain bisa mengenal Tuhan. Melalui tindakan kita lah, melalui mulut kita, melalui mata kita, melalui tangan kita, melalui kaki kita, orang akan mengetahui bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, yang melakukan kebaikan. Karena orang-orang yang telah ditebusnya tetap melakukan kebaikan. Saudaraku terkasih, setiap orang Kristen dituntut untuk mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan. Tubuh kita ini bisa dilihat orang untuk mencerminkan kebaikan Tuhan. Tubuh yang kita miliki ini adalah alat Tuhan kepada semua makhluk di tengah-tengah dunia ini untuk melakukan kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, dengan singkat saya mau mengatakan bahwa tubuh yang kita miliki ini adalah tubuh yang menjadi gambaran Allah yang kelihatan. Sebagai tubuh Tuhan, bagaimanakah kita di saat ini bisa memuliakan Tuhan? Bagaimanakah cara kita untuk menunjukkan bahwa tubuh kita ini adalah gambaran Tuhan, khususnya bagi kita jemaat Cibinong yang dikasihi Tuhan? Bagaimana kita bisa menunjukkan kepada keluarga kita? Bagaimana kita bisa menunjukkan kepada jemaat gereja kita? Bagaimana kita bisa menunjukkan kepada masyarakat di sekitar kita bahwa kita ini adalah wujud pernyataan Kristus di tengah-tengah dunia ini? Bagi kita, jemaat yang saling mengasihi di HKBP Jemaat Cibinong ini, tugas penting bagi kita pada minggu-minggu ini adalah tugas kita untuk mengejar damai. Firman Tuhan berkata, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk bagi kita untuk saling membangun. Ternyata damai itu harus dicari. Damai itu harus diusahakan. Bahkan Paulus mengatakan harus dikejar. Artinya damai itu bukan pekerjaan yang mudah. Damai itu harus mampu menyatakan kepada orang lain bahwa kita bersedia mengampuni dia walaupun dia menyakiti hati kita. Melalui damai itu kita dimampukan juga mendoakan orang yang membenci kita. Saudaraku terkasih, semua kita merindukan damai dalam kehidupan ini. Semua kita, semua keluarga, semua warga gereja,
Semua warga masyarakat merindukan perdamaian di dalam kehidupannya. Ketika damai sejahtera Tuhan tidak lagi dimiliki oleh anak-anak Tuhan, tidak lagi dimiliki oleh orang-orang Kristen, maka dia akan hidupnya gelisah, hidupnya kecewa, marah, bahkan dia akan menjadi stres di dalam kehidupan ini. Karena apa? Karena dia tidak lagi dipenuhi oleh damai sejahtera yang ditawarkan oleh Tuhan setiap saat di dalam kehidupannya. Saudaraku yang terkasih, yang rindu akan damai sejahtera, dia akan tetap mencari Tuhan di dalam kehidupannya. Dia akan mendapatkan damai sejahtera itu hanya dari Tuhan. Tidak ada orang yang mendapatkan damai sejahtera, damai yang sejati itu dari dunia ini, kecuali hanya dari Tuhan melalui pekerjaan Roh Kudus. Oleh karena itu saudara terkasih, kalau hari ini kita dituntut untuk mempersembahkan tubuh kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan, itu berarti memang kita harus berusaha, khususnya bagi kita jemaat HKBP Cibinong yang mungkin sedang merasakan kegalauan atau merasakan sakit hati atau merasakan kekecewaan dengan yang terjadi pada hari Minggu yang lalu. Namun Tuhan datang saat ini mengingatkan kepada kita, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu adalah kasih karunia yang kuberikan dengan cuma-cuma. Maka mari kita miliki saudara. Kita minta Roh Kudus untuk menolong kita agar damai sejahtera Tuhan memenuhi hidup kita, sehingga kita mampu keluar dari hati yang sakit hati, kita keluar dari kekecewaan dan menyambut kasih Tuhan, sehingga kita bisa saling memahami, saling menerima, dan saling mengampuni. Saudaraku terkasih, dalam ayat 19 sampai ayat 20, Paulus menasihati kita orang Kristen supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Semua kita saudara terkasih, kita adalah gereja. Gereja adalah tubuh Kristus. Gereja bukan hanya gedungnya. Gedungnya hanya sebagai sarana, tetapi gereja adalah tubuh kita sendiri. Maka kita harus menjaga dengan baik tubuh kita ini, agar tubuh kita ini bisa dipakai Tuhan untuk menghadirkan kebaikan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah engkau oleh pembaharuan budimu, kata Paulus, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang berkenan, yang baik di hadapan Allah. Saudaraku terkasih, setiap hari kita diajak supaya melihat diri kita tidak segambar, tidak serupa dengan dunia ini, tetapi kita mau serupa dengan Allah. Tubuh kita ini adalah gambaran Allah yang bisa dilihat orang. Maka saudaraku terkasih, setiap hari kita harus berdoa, berupaya untuk memperbaharui diri kita, memperbaharui budi kita, supaya semakin hari semakin mendekat kepada Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan, semakin mampu melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Kalau Paulus mengatakan tadi saudara terkasih, orang Kristen itu bisa melakukan segala sesuatu, tetapi belum tentu semua berguna. Kita harus bisa menilai, kita harus mengevaluasi perkataan kita, tindakan kita, apakah itu berguna bagi teman kita, bagi saudara kita, apalagi bagi Tuhan. Kiranya kita dimampukan ya Tuhan, untuk setiap hari semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin meningkat pengetahuan kita tentang Tuhan, semakin kita dimampukan untuk terus
melakukan yang benar di dalam kehidupan kita. Saudaraku, ada satu ilustrasi yang baru saya dapatkan dari WA seorang majelis. Dia mengatakan seperti ini di dalam ilustrasi itu. Ada seorang wanita yang melihat seekor ular terbakar. Lalu dia memutuskan untuk mengeluarkan ular itu dari dalam api. Tetapi ketika dia mengeluarkan ular itu menggigit tangannya. Dan dia merasa sakit yang luar biasa. Kemudian wanita itu menjatuhkan ular itu. Dan ular itu jatuh kembali ke dalam api. Lalu perempuan itu melihat ke sekitarnya. Dan menemukan sebuah tongkat. Dan mengeluarkan ular itu kembali dari dalam api. Dia menyelamatkan ular itu. Lalu seorang yang ada di sana, yang sedang melihat perempuan itu menyelamatkan ular itu, berkata demikian, "Ibu, mengapa engkau menyelamatkan ular itu? Padahal dia sudah menggigitmu dan dia sudah menyakitimu." Lalu perempuan itu menjawab, "Sifat ular adalah menggigit, tetapi itu tidak akan mengubah aku untuk menolong dan melakukan kebaikan." Jangan pernah mengubah sifat baikmu hanya karena seseorang menyakitimu. Jangan kehilangan hati yang baik hanya karena orang berhati jahat kepadamu. Tetapi belajarlah untuk mengambil tindakan yang baik dan engkau tidak akan tertipu. Jadilah bijak saat kebaikanmu dinilai salah, saat kebaikanmu dibalas dengan kelicikan, dan saat kebaikanmu menyakiti engkau. Walau dunia ini tidak melihat, tetapi Tuhan akan melihat ketulusan hatimu. Saudaraku terkasih, mari seperti perempuan itu, miliki terus hati yang baik. Ampuni orang yang melakukan kejahatan, ampuni orang yang melakukan kebencian, ampuni orang yang menyakiti hatimu. Dan biarlah kita membuka hati kita bahwa kita adalah bersaudara dan kita hidup saling mengasihi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur untuk firman-Mu. Kiranya Engkau memeteraikan firman-Mu ini di dalam hati kami. Mampukan kami Tuhan untuk setiap saat mengingat bahwa tubuh kami ini telah Engkau tebus dengan harga yang mahal, dengan darah-Mu yang kudus. Maka kami harus memakai tubuh kami ini untuk memuliakan Tuhan. Khususnya ya Tuhan, bagi kami jemaat-Mu yang Engkau kasihi, jemaat HKBP Cibinong ini, Engkau telah menebus kami, Engkau mengasihi kami. Mampukan kami Tuhan untuk hidup saling mengasihi. Mampukan kami menunjukkan melalui tubuh kami bahwa kami adalah gambaran Allah. Melalui tubuh kami akan menyatakan kebaikan Tuhan. Ya Tuhan, mampukan kami untuk setiap saat melihat ke depan bahwa Engkau mempunyai rancangan yang baik bagi kami semua. Jemaat-Mu HKBP Cibinong, Engkau mengasihi kami dari yang terkecil sampai yang tertua. Biarlah Engkau ikat kami di dalam kasih-Mu. Mampukan kami saling mengampuni. Jika ada di antara kami Tuhan telah melakukan kekecewaan, saling menyakiti, tetapi kami tahu bahwa Engkau mengasihi kami. Saat ini juga kami datang di hadapan-Mu. Ikatlah kami dengan kasih-Mu. Ampuni kami atas segala dosa kami. Mampukan kami untuk hidup terus mengikut Tuhan di tengah-tengah dunia ini, sehingga kami benar-benar menjadi berkat melalui tubuh kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Marende mahita huhut tapapungu peliata.
jongjong mahita saluhutna. Mauliate ma di tuhatta na mangalion hatana di hita di minggu sadarion. Asatuk takas hita mangarajai diri lau mengadopi teknologi. Saluhutna do jadi, alidang saluhut marguna. Saluhutna do jadi, alidang jadi patuduhon di manang aha akan apursiai. Mauliate ma diho ali Tuhan nami, lau mengulihi hami magite hatang nabadia. Borohat mahami mangarajai diri nami, lau mengadopi kemajuan di teknologi di Portibion. Di hamamasa ni parukilon ni bangsota, dohot huriata diobason. Dihirim tuhatta do ikon malohita, mangarajai dirita, mamakke dagikta, bahen hasangapon di tuhattai. Ai argado hamu ditobus. Dibaheni pasangap hamuma debata. Marhite-hite daging muna, dohot marhite-hite tod di muna. Ay debatado na punay. Atong borhat mahita, majamoton hadiriota, mamolus adaptasi kebiasaan baru na pinatupani negarata. Tatangyakon ma peleyata, ali di bata amanami na di Banua Gijang, hodo haruruan ni saluhut, sileho-leon na dinggan do nasaw libasa na mauliutus, hupasat hami masyan na nilehon mi tu hami, pilihan nami tuho, say jalo may gebe uap na khusus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti, asaw para siyang hami pilihanon, pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni Huriam doho di Portibion buhay marohanami marhite te todim asalam mutada hami godang ni silehon-lehon mi tu hami asalam girgir hami mandok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali ama namin na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saut malomo ni Roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sedarion hanguluan siapari, si sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami tugiho tu pangucunan, palua mahami sian pangago.
Jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Ngulak mahamu mangulahon damei. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi rohana midaho. Di padepakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasaorkon madamena tutondim. Horas ma dihita saluhutna.